Kau kejar dunia ini, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia ini bersimpuh di bawah tapak kakimu. Wal asr, demi waktu. Kalau kita mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali ditanya adalah an umrihi fima afnah, umur, waktu, kemana saja kau habiskan. Itulah mengapa Allah bersumpah dalam Quran demi waktu. Pertama, waktu fajar subuh. Wal fajri walayalin ashr, waktu subuh. Was subhi idza tanaffas, waktu duha. Wadduha, waktu siang. Wan nahari idza tajalla, waktu sore. Wal asr, waktu malam. Wal laili idza saja, waktu malam. Wal laili idza yaghsha. Alhamdulillah pada kesempatan ini waktu kita ini bisa kita manfaatkan dan kita nanti bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu selagi ada kesempatan, karena kalau sudah waktu ditarik, dicabut Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mati itu sangat ingin untuk datang sholat, tapi andai dia datang kemari, kita pula yang lari tunggang langgang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak waktu orang habis di kedai kopi, banyak waktu orang habis game online, banyak waktu orang habis judi online, banyak waktunya habis cerita aib ghibah. Berapa waktu habis karena drama Korea, berapa waktu habis karena film India, berapa waktu habis karena cerita tak tentu arah. Setiap kamu semua akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus nanti waktu ditanya Allah. Suami-suami ibu yang belum sholat, kita doakan sama-sama mudah-mudahan terbuka pintu hidayah supaya segera dia sholat. Yang belum juga sholat udah didoakan bertahun-tahun, kita doakan semoga terbuka pintu liang lahat. Saya mancing aja, takut ibu tuh mengaminkan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku yang belum mau menerima syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bukan hakim yang membawa martil memutuskan perkara orang kau masuk neraka. Kita hanya mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ada kuasa. Saya bukan bupati, saya bukan gubernur, saya bukan presiden. Saya tak punya kekuasaan. Saya hanya bisa dengan suara, dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, dengan pendapat ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, melalui meja, melalui mimbar mengajak orang ke jalan Allah. Tapi bukan berarti yang berdakwah ini cuma ustaz. Semua kita ini mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya tidak profesor, saya tidak kiai. Bapak mengajak istri dan anak. Mohon maaf Pak Ustaz, biniku pun tak bisa kuajak. Mati aja lah Pak. Gimana kekuasaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi mereka yang diberikan Allah jabatan kekuasaan, Bapak Kapolres, Bapak dan Ramil, Bapak dan Dim, Bapak dan Lanal, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, mereka tidak khutbah, mereka tak ceramah. Cukup dengan tanda tangannya, cukup dengan kekuasaannya, dipakainya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya apa yang dititipkan Allah hari ini akan diambilnya, akan dicabutnya. Dan ketika sudah tercabut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira di antara saya, bapak, ibu, siapa di antara kita ini yang akan mati duluan? Mana kita tahu? Malaikat itu kalau mau datang bukan di miss call-nya kita duluan. Berapa banyak orang yang kena penyakit COVID tak mati? Berapa banyak orang yang tak kena COVID mati? Kalau sudah ajal sampai, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Hidup ini resikonya mati.
Muda itu resikonya tua, sehat itu resikonya sakit. Berani sehat, siap sakit. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Islam ini mengajarkan kita jelas. Jangan sampai mengawang-awang, mengambang tak jelas. Alhamdulillah. Untuk apalah Ustadz berceramah di masjid? Di masjid kan orang sudah baik. Ustadz cerita tentang sholat. Di masjid kan orang sudah sholat. Ustadz cerita tentang ke masjid. Orang sudah ke masjid, kenapa Ustadz ceramahi lagi? Memang nampaknya aku bercakap nih di masjid, tapi ceramah ini direkam. Tak kalian tengok tuh kamera. Suara saya ini direkam, diupload nanti ke internet. Orang yang tak sembahyang menonton, orang yang tak ke masjid menonton. Hai kalian yang belum sembahyang, hai kalian yang belum ke masjid, sampai masanya malaikat maut datang, dicabutnya nyawa kalian, disentapkannya. Macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, sampai akhirnya kita mati semuanya. Yang meringankan hanya amal soleh. Ketika saat itu kita berkata, Allahumma khtim lana bi husnil. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Banyak orang yang menganggap nantilah ke masjid kalau udah tua. Yakin betul dia malaikat maut itu datang tua. Dulu ya malaikat maut datang tua, sekarang muda-muda pun didatanginya juga. Nantilah ke masjid kalau udah pensiun. Yakin betul dia malaikat maut datang menunggu pensiun. Tapi kalau sampai masanya, maka saya bangga hari ini saya tengok anak-anak muda, orang-orang yang sedang sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang bingung-bingung, yang hatinya goyang-goyang, yang galau, ke masjid tidak, ke masjid tidak, ke masjid tidak, ke masjid tidak. Maka kita doakan, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatinya ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa istiqomah kalau sendirian. Istiqomah itu mesti kita berjamaah bersama-sama. Kalau ada tetangga depan rumah tak ke masjid, yang salah tuh dia apa kita? Kita salah. Kenapa tak kita ajak dia? Kenapa tak kita ketuk pintu rumahnya? Ada orang yang tidak doktor, tidak belajar ke Mesir, tidak ustadz, bukan ulama, tapi dia rajin mengetuk pintu jamaah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak. Kusangka kau ngajak undangan makan kambing. Tutup ini. Besok datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak. Jangan kau ajak-ajak aku. Aku udah haji dah. Belum kau lahir aku haji dah. Aku ini di Masjidil Haram, tak kau tengok ini gambarku foto kemarin. Padahal dia ke Masjidil Haram sekali aja, habis itu tidur di hotel. Tapi orang ini tidak pernah berhenti mengajak, sampai akhirnya dibukakan Allah pintu hidayah. Inilah yang sesungguhnya dakwah. Jadi ngajar di masjid ini bukan dakwah. Yang ada di dalam masjid ini adalah taklim, mengajar. Yang dakwah sebenar dakwah itu mana? Mengajak orang di pasar, mengajak orang di tepi laut, mengajak orang di sampan, mengajak orang yang belum sholat. Ibu mungkin bukan ustazah, ibu bukan profesor, ibu bukan kiai, tapi cakap ibu luar biasa. Siapa yang ibu dakwahi? Cuman suami. Apa kata ibu? Ibu tidak ceramah. Jangan ibu pulang dari sini, ibu panggil suami ibu, sini bang. Ya ayyuhallazina kafaru. Ibu bercakap singkat aja, tak sampai satu tangan ini cakap ibu, cuman pendek aja. Bang, kalau abang mati nanti, pendek aja. Pas mau tidur malam, bang, kalau abang mati nanti bang, lama-lama abang tutup pikir, kalau mati nanti, kalau mati nanti, kalau mati nanti, kalau mati nanti. Akhirnya terbuka hidayah. Karena cakap yang dari hati akan sampai ke hati, yang dari mulut cuman sampai ke mulut. Mudah-mudahan yang saya cakapkan ini sampai ke hati kita semua insyaallah. Niat saya tak jahat. Saya tidak ingin merusak ketertiban yang ada di Kabupaten Natuna. Saya hanya ingin supaya kita kembali meramaikan masjid. Macam mana kemarin waktu Ustaz Somad datang ke Masjid Ibnu Salim? Penuh. Atas, bawah, kanan, kiri, saking penuhnya sampai selepku hilang. Bukan itu dakwah. Dakwah adalah kalau subuh besok
sholat subuh lebih ramai dari subuh semalam. Itulah keberhasilan dakwah. Bukan foto ramai diposting di Facebook, di Instagram. Oh, ramai. Idul Fitri, Idul Adha lebih ramai. Keberhasilan dakwah, tengok subuh besok. Saya yakin dan percaya subuh besok lebih kurang macam ini juga lah jemaah. As-salatu khairum minan naum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita tua, sampai masanya kita lemah, kaki tak sanggup lagi melangkah, menggigil berdiri tegak lama, terbujur di ruang ICU rumah sakit, barulah terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, meleleh air mata mau ke masjid. Tapi saat itu kesal tak dapat dijemput, tenaga tak bisa pulih balik, mumpung masih sehat, masih muda, masih melangkah, masih kokoh, datanglah ke masjid. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya insyaallah, amin. Kau kejar dunia ini, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia ini bersimpuh di bawah tapak kakimu. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Mau jadi jenderal, mau jadi penguasa, mau jadi orang hebat, mau jadi orang kaya, semuanya akan mati menghadap Allah. Betul? Berapa banyak orang ranai darat ini yang dulu kaya, mana dia? Mati. Orang kaya mati, orang susah lebih cepat mati. Orang kaya mati, orang miskin memang tak mati, tapi setengah mati. Apalagi yang mau kita kejar dunia ini. Dunia ini tempat sementara. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustaz Somad mengatakan jangan kejar dunia. Dunia tempat sementara. Besok orang ranai darat tak ada lagi yang pergi ke laut mencari ikan. Kalau ditanya sama istrinya, abang tak ke laut bang? Tak usah kejar dunia. Bukan itu maksud saya. Tetap pergi ke laut, tetap masuk kantor, tetap jadi tentara, tetap jadi polisi, tapi jangan larut sampai meninggalkan sholat. Ini kalau atasan yang menyuruh datang, besok datang jam 7, jam 6.30 sudah datang, siap. Tapi kalau Allah yang memanggil, hayyalas shalah, jam 12, jam 2.30 baru sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri. Kata malaikat, ini catat apa tidak ya? As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat awal waktu. Jalani dunia, tapi utamakan akhirat. Kalau akhirat jadi tujuan, dunia akan ikut.